Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kami akan menjelaskan tentang hewan vertebrata. Teman-teman, tahukah kamu apa itu hewan vertebrata? Oh, belum tahu ya. Jadi di dunia ini sekitar 45.000 spesies hidup merupakan vertebrata loh. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang yaitu ruas-ruas tulang yang berderet panjang pada punggung dari leher hingga ekor. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda. Sudah paham kan? Apa fungsi tulang belakang itu ya? Ada yang tahu tidak nih? Ya, benar sekali. Fungsinya adalah untuk penyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Sekarang sudah tahu kan fungsinya apa? Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis, yaitu lapisan luar, dan dermis, lapisan dalam. Hewan vertebrata memiliki sistem kerja yang sempurna dan peredaran darah yang berpusat di organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya. Adik-adik, tahu nggak sih apa tujuan kita mengenali hewan vertebrata? Ayo kita kenali tujuannya. Yang pertama, mengetahui apa itu hewan bertulang belakang. Yang kedua, mengenali ciri-cirinya, dan yang terakhir, mengenali jenis-jenis hewan bertulang belakang. Selanjutnya, ciri-ciri hewan bertulang belakang. 1. Mempunyai rangka atau tulang yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua, mempunyai tulang dari kepala sampai ekornya. Yang ketiga, mempunyai otak. Agar ia tetap terjaga, maka otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak. Yang keempat, bernafasnya dengan paru-paru atau insang. Ikan yang mulutnya bergerak-gerak, ia sedang bernafas loh. Yang kelima, bagian tubuhnya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan anggota badan. Termasuk juga tangan dan kakinya ya. Yang terakhir, sistem peredaran darahnya mengalir di dalam pembuluh darah. Adik-adik bisa lihat di gambar ya contoh peredaran darahnya. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak dan salamander. Ciri-ciri hewan amfibi adalah mereka memiliki kulit yang berlendir, berwarna cerah, memiliki kaki 4, dan memiliki selaput renang. Mereka adalah hewan memakan serangga, dan ketika mereka masih kecil, mereka bernafas menggunakan insang. Ketika mereka sudah dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru dan kulit mereka. Nah, sekarang kita akan menyaksikan nih bagaimana sih cara perkembangbiakan hewan amfibi. Nah, contoh hewan kali ini adalah katak. Kalian simak ya.
Nah, katak-katak ini ketika mereka sudah berkembang biak, mereka akan mengeluarkan telur. Nah, telur-telur katak ini mereka nggak seperti telur-telur pada umumnya. Mereka nggak memiliki cangkang. Kemudian, telur-telur yang menetas akan berubah menjadi kecebong. Kecebong ini akan bernafas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk membantu kecebong berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh 2 kaki di depannya dan 2 kaki di belakangnya. Kecebong terus berkembang dan tumbuh sebagai anak katak. Anak katak bernafas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa pada umumnya, namun masih memiliki ekor. Anak katak akan terus tumbuh menjadi katak dewasa dan semakin hari ekornya akan semakin kecil. Ketika katak dewasa sudah besar, katak dewasa dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan telur. Lalu selanjutnya ada materi hewan Pisces. Pisces atau ikan adalah jenis vertebrata yang poikilotermis atau berdarah dingin, fitur di tulang belakang, insang atau operculum dan sirip tergantung pada air di mana dia hidup sebagai media kehidupan. Lalu, ciri-ciri dari hewan Pisces yang pertama, siripnya bergerak, mempunyai punggung, perut, anal, ekor untuk membiakkan telur. Memiliki kerangka endoskopi, bernafas dengan insang, dengan sisik yang licin dan berlendir, termasuk hewan poikiloterm. Morfologi terdiri dari kepala, dada, tubuh, dan ekor. Gerakan dengan berenang di air dengan sisik, sela-sela, sirip, dan ekor. Hidup di air tawar dan air asin atau laut. Lalu selanjutnya, sistem pernafasan pada Pisces. Fase pernafasan pada ikan ada 2, yaitu yang pertama, fase inspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen masuk ke insang melalui mulut. Setelah masuk ke dalam insang, oksigen diikat oleh pembuluh kapiler dan dibawa ke jaringan yang membutuhkan. Lalu, yang kedua ada fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi, karbon dioksida dibawa dari jaringan oleh darah ke insang dan akan dikeluarkan dari tubuh. Ikan juga memiliki suatu alat yang digunakan untuk membantu mendapatkan oksigen dari lingkungan, yaitu gelembung renang yang terdiri dari vesika natatoria dan pneumatosis. Alat ini berasal dari penonjolan dinding bawah saluran pencernaan atau rongga perut serta mengandung oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Lalu, ada sistem saraf pada Pisces. Sistem saraf pada Pisces terdiri dari otak dengan 10 saraf kranial memiliki gulat sisi untuk merasakan tekanan air indera lengkap. Maka dari itu, otak kecil pada ikan berkembang lebih pesat karena otak kecil merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan. Lalu ada sistem pencernaan pada Pisces. Yang pertama, saluran pencernaan ikan meliputi rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, dan usus atau intestinum. Di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut atau konus pada rahang, lidah yang tidak dapat digerak-gerakkan, dan kelenjar mukosa. Ikan tidak memiliki kelenjar ludah. Usus ikan berbentuk tabung yang berkelok-kelok dan dilengkapi oleh alat penggantung usus atau mesenterium agar dapat dikaitkan ke dinding punggung. Kelenjar makanan ikan terdiri atas hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati atau hepar berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan empedu. Kantong empedu berwarna kehijauan. Kantong tersebut memiliki saluran ductus cysticus yang bermuara di lambung. Di dalam usus, cairan empedu digunakan untuk mencerna lemak. Pankreas bersifat mikroskopi yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan.
Lalu ada sistem ekskresi pada Pisces. Sistem ekskresi atau pengeluaran urin dan kelamin ikan bergabung menjadi satu sehingga disebut sistem urogenitalia. Alat ekskresi terdiri atas ginjal atau ren, ureter, kandung kemih, dan chorus excretorius. Sepasang ginjal ikan berwarna merah tua, keduanya dihubungkan ke kandung kemih melalui ureter. Kandung kemih merupakan tempat penampung urin dari ureter kanan dan kiri, sedangkan chorus excretorius merupakan lubang pengeluaran urin. Lalu terdapat lebih daripada 31.900 spesies ikan, menjadikannya antara kelas vertebrata terbesar. Pisces dapat dibagi ke 3 kelas. Yang pertama, ikan tanpa rahang atau kelas Agnatha kurang lebih 108 spesies. Yang kedua, ikan bertulang rawan atau kelas Chondrichthyes kurang lebih 970 spesies. Yang ketiga, ikan bertulang keras atau kelas Osteichthyes kurang lebih 29.000 spesies. Lalu, hewan Pisces terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas pertama Agnatha. Ciri-cirinya tidak memiliki rahang namun mempunyai mulut penghisap. Bentuk tubuhnya seperti ikan namun tidak bersisik. Rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan. Celah insangnya terdiri dari 5 pasang atau lebih. Jantungnya memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Siripnya tidak berpasangan, punya tentakel untuk meraba, bersifat hermaprodit, dan kebanyakan bersifat parasit pada hewan lain. Contoh dari kelas Agnatha yaitu yang pertama ikan lamprey dan ikan hak. Lalu yang kedua ada kelas Chondrichthyes. Ciri-ciri dari hewan kelas Chondrichthyes yaitu yang pertama rangka dalamnya tersusun atas tulang rawan. Lalu mulutnya telah memiliki rahang. Letak mulutnya di belakang ujung depan tubuh agak ke ventral. Celah insangnya terdapat di sisi kiri kanan faring. Insangnya tidak terlindungi oleh tutup insang. Jantungnya mempunyai 2 ruang, 1 serambi dan 1 bilik. Biasanya bentuk tubuhnya pipih, tidak punya gelembung renang, kelenjar hatinya lebar, pencernaannya kaya akan membran-membran. Contoh dari kelas Chondrichthyes yaitu yang pertama ada ikan hiu dan ikan pari. Lalu yang terakhir kelas Osteichthyes. Ciri-ciri dari hewan kelas Osteichthyes yang pertama, rangkanya tersusun atas tulang sejati dan sudah mempunyai gigi. Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Pada kepala terdapat fovea nasalis yang tidak berhubungan dengan rongga hidung, sehingga tidak dapat digunakan untuk bernafas, melainkan hanya untuk membau. Corvena di fovea nasalis terdapat banyak saraf membau. Celah insang terdapat di sisi kiri kanan faring dan terlindung oleh tutup insang. Tubuh terlindungi oleh kulit yang transparan dan berlendir. Umumnya, tubuh ikan tertutup sisik yang merupakan eksoskeleton bagi ikan dan terbentuk melalui proses osifikasi. Alat geraknya berupa sirip yang berpasangan. Sirip punggung digunakan sebagai alat keseimbangan dan sirip ekor sebagai kemudi. Suhu tubuh ikan selalu berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya atau poikilotherm. Jantungnya terdiri dari dua ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Contoh dari kelas Osteichthyes yang pertama yaitu ada ikan mas dan yang kedua ada ikan tawes. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelompok hewan dalam kelas Aves. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu klasifikasi hewan kelas Aves. Hewan Aves adalah nama lain atau istilah dari burung. Burung sendiri merupakan salah satu anggota hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa burung memiliki kemampuan yaitu terbang. Namun tidak semua kelompok hewan kelas Aves atau burung mempunyai kemampuan tersebut. Nah, apa saja sih kelompok hewan kelas Aves atau burung yang tidak dapat terbang?
Akan saya bahas kali ini yaitu mengenai kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelas Aves, yaitu adalah burung, baik yang bisa terbang maupun tidak dapat terbang. Adapun kelas Aves atau burung memiliki karakteristik secara umum. Yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Yang kedua, memiliki sayap untuk terbang. Yang ketiga, tubuhnya langsing dan ringan. Mengapa demikian? Karena untuk membantu seekor burung dapat terbang secara bebas. Yang keempat, tulangnya seperti pipa, yang berfungsi sebagai alat penyimpan lemak pada tubuhnya. Serta yang terakhir, berkembang biak secara bertelur, serta pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Contoh hewan kelas Aves yang pertama, burung merpati. Yang kedua, burung unta. Yang ketiga, burung walet. Yang keempat, kasuari. Dan yang kelima, penguin. Namun, pada hewan kelas Aves, tidak hanya terdapat 5 ordo atau 5 jenis burung, melainkan banyak sekali ordo yang terdapat pada kelas Aves. Namun pada kali ini saya akan membahas atau memfokuskan pada kelima ordo atau jenis kelas Aves berikut. Pertama, ada ordo Columbiformes yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kulit tebal tetapi halus. Kedua, paruhnya berbentuk pendek. Yang ketiga, pemakan biji-bijian serta buah-buahan. Yang keempat, tembolok yang besar. Yang kelima, warna bulu yang bervariasi di setiap spesiesnya. Adapun contoh hewan ordo Columbiformes yaitu burung merpati. Jenis yang kedua yaitu ordo Strutioniformes. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat terbang. Yang kedua, tidak mempunyai bulu yang tebal. Yang ketiga, mempunyai leher panjang. Yang keempat, mempunyai kepala kecil. Yang kelima, paruhnya berbentuk pendek serta memiliki kaki yang kuat. Yang kelima, sifatnya bersifat omnivora atau pemakan segala. Adapun contoh hewan ordo Strutioniformes yaitu burung unta. Ordo 3. Ordo Apodiformes. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tubuh yang kecil. Yang kedua, paruh kecil serta lunak. Yang ketiga, sayap yang runcing. Yang keempat, tungkai yang kecil. Yang kelima, ekor yang tampak seperti terbelah. Adapun contoh hewan ordo Apodiformes yaitu burung walet. Selanjutnya ada ordo Casuariiformes. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Memiliki tubuh yang besar. Yang kedua, bulunya bercabang. Yang ketiga, di sisi bagian leher tak mempunyai bulu. Yang keempat, memiliki sayap yang kecil serta tidak bisa terbang. Yang kelima, memiliki tungkai yang cukup besar. Adapun contoh hewannya yaitu kasuari. Ordo terakhir yaitu ordo Spehenisciformes. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, tidak bisa terbang di udara. Yang kedua, pandai dalam berenang. Yang ketiga, sayapnya berbentuk seperti dayung. Yang keempat, kaki mempunyai selaput. Yang kelima, jari kaki terdapat 4 menghadap ke depan. Dan yang keenam, di bawah kulit ada lapisan lemak yang sangat tebal. Adapun contoh hewannya yaitu penguin. Adalah hewan-hewan yang telah kita bahas pada kelas Aves. Semoga adik-adik mudah memahaminya dan dapat memahami materi yang telah saya bahas. Halo, saya Puspita Cahaya Lestari. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hewan vertebrata kelas Reptilia. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Lantas, hewan apa saja yang termasuk ke dalam kelas reptil ini? Agar mudah mempelajari mengenai keanekaragaman hewan reptil, para ahli melakukan pengelompokan hewan reptil dalam beberapa ordo diantaranya, yaitu ordo Squamata, ordo Crocodilia, ordo Selonia, dan ordo Rhynchocephalia. Kita mulai dari pembahasan ordo pertama ya adik-adik, yaitu ordo Squamata.
Ordo Squamata adalah ordo terbesar dari kelas reptil. Squamata ialah jenis hewan reptil yang umumnya mempunyai kulit bersisik. Ketika berada di persawahan, kita terkadang dapat melihat hewan seperti ular. Ular ini adalah salah satu hewan dalam ordo Squamata tersebut. Namun, bukan hanya ular saja, melainkan ada jenis hewan lain, seperti halnya kadal. Berikutnya, kita akan bahas mengenai orde kedua setelah ordo Squamata tadi. Kita masuk pada ordo Crocodila. Dari namanya sendiri, mungkin adik-adik tidak asing lagi ya. Ordo Crocodila ini diisi oleh berbagai jenis buaya, mulai dari buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Ordo Crocodila ini memiliki sisik yang tebal, terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang atau skuta sebagai pelindung. Maka dari itu, adik-adik, tubuh buaya ini termasuk tubuh hewan yang memiliki pertahanan luar yang luar biasa. Pada kepala ordo Crocodila ini berbentuk menyerupai piramida, disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan jangan lupa kekuatan ekornya, karena salah satu karakteristik lain dari buaya adalah memiliki otot yang sangat kuat pada bagian ekornya. Kita lanjut pada ordo berikutnya dari reptil, yaitu ordo Selonia. Keunikan yang tampak dari hewan pada ordo 1 ini adalah adanya struktur berupa cangkang pada bagian tertentu di tubuhnya. Kalau bicara tentang cangkang, maka adik-adik pasti tahu hewan apa saja yang dimaksud. Yap, hewan seperti kura-kura dan penyu termasuk dalam kelompok ordo Selonia ini. Merupakan kumpulan dari jenis hewan reptilia yang mempunyai cangkang bentuk tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi oleh karapaks dan plaston tidak bergigi, dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang bagian atas dari sebelumnya, hal ini disebut dengan karapaks, sedangkan bagian bawah disebut dengan plaston. Cangkang pada hewan ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan predator. Kita masuk pada ordo yang terakhir, yaitu ordo Rhynchocephalia. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini yakni tuatara, dan satu-satunya spesies yang masih hidup. Dalam ordo ini, ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yaitu mempunyai duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata ketiga pada bagian atas kepalanya yang fungsinya untuk mengenali sebuah perbedaan antara gelap dan terang. Baik adik-adik, sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang hewan vertebrata kelas reptilia. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu kalian ya dalam memahami hewan vertebrata kelas reptilia. Terima kasih. Saya Mai Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang vertebrata mamalia. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa untuk teman-teman dan adik-adikku sekalian. Hai teman-teman semuanya. Nah, kalian tahu nggak nih vertebrata mamalia itu? Nah, kalau kalian penasaran tentang vertebrata mamalia, yuk kita lihat nih penjelasannya agar kalian lebih paham. Vertebrata mamalia. Bingung kan apa itu vertebrata mamalia? Yuk kita simak penjelasan. Mamalia merupakan hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi rambut. Mamalia betina mempunyai gandula mamae atau yang biasa kita kenal dengan kelenjar susu yang berkembang anggota gerak berfungsi untuk berjalan, memegang, berenang atau terbang dan bernafas dengan paru-paru. Nah, mamalia ini mudah ditemukan di lingkungan yang kalian duduki atau kalian tempati, misalnya di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun kalian berada pasti menemukan hewan mamalia yang tubuhnya ditutupi rambut seperti kucing, gajah, dan kelinci. Nah, ada ordo Marsupilia. Nah, ordo Marsupilia, ordo itu adalah lebih ke spesifik penggolongannya. Nah, mamalia berkantung. Marsupilia ini betina memiliki kantung di bagian ventral atau bagian depan perut kanguru itu sendiri. Nah,
embrio lahir prematur dan berkembang lanjut di dalam kantungnya. Tadi udah dijelaskan, ada gambarnya juga. Ordo Marsupilia ini adalah hewan kanguru, karena kemanapun dia selalu membawa anaknya di bagian kantung, bagian ventral atau bagian perut depan. Selanjutnya ada ordo Insectivora atau mamalia pemakan serangga, cacing, tunas, dan biji-bijian. Kita ingat Insectivora adalah pemakan serangga, memiliki mata tertutup, telapak kaki depan lebar dengan cakar besar. Contoh hewannya terenggiling. Kenapa dinamakan terenggiling? Karena ketika dia menemukan musuh, untuk melindungi dirinya dia menggilingkan badannya agar dia terhindar dari serangan musuh itu tersebut. Salah satu hewan Insectivora pemakan segalanya. Contohnya adalah terenggiling. Selanjutnya ada ordo Primata, hewan yang pemakan tumbuhan dan pemakan segalanya. Tangan dan kakinya besar yang berfungsi untuk memanjat dan memegang. Nah, ini adalah ordo Primata. Selanjutnya ada ordo Redentia. Redentia meliputi tikus, tupai, landak, hamster, tidak memiliki gigi taring. Redentia ini hidup di segala habitat. Nah, dia itu bisa nih hidup di tempat dimanapun dia berada. Nah, contohnya tikus, tupai, landak. Pasti kita banyak menemukan tikus di tempat-tempat hidup. Dia bisa hidup di mana aja. Nah, itu salah satu contoh ordo Redentia ya, teman-teman. Selanjutnya ada ordo Carnivora, hewan yang memakan daging, artinya buas. Gigi taringnya berkembang, jari-jarinya bercakar tajam. Nah, contohnya itu ada harimau, ada singa, termasuk ordo Carnivora, hewan pemakan daging yang buas. Selanjutnya itu ada ordo Chireptera, mamalia terbang, sayapnya berupa membran interdigital pada kaki depan dan kaki belakang. Nah, pandai terbang dan nokturnal, artinya nokturnal ini dia beraktivitas pada malam hari dan siang harinya itu dia tidur. Nah, itu dinamakan nokturnal. Nah, dari penjelasan vertebrata mamalia, kira-kira teman-teman mudah-mudahan paham ya, lebih paham mendalami materi tentang vertebrata mamalia. Nah, semoga ilmu vertebrata mamalia ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dan adik-adikku sekalian. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata, baik kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan adik-adikku sekalian. Saya sekali lagi memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah selesai nih menyimak video pembelajaran tentang hewan vertebrata. Kakak harap kalian dapat memahami dan mengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini.